dua hari ini hari kedua untuk kami belajar. Kalau kemarin sudah dengan Dr. Kit, diawali dengan histolokalisasi zat aktif sebuah tanaman, dan insya Allah nanti juga masih akan dilanjutkan, mengingat mau dibantu teman-teman semuanya di sini, para herbolog yang mengembangkan di bidang herbal ya tentu saja. Dan kami dari Herbologi DM Education berkomitmen untuk mendukung BPOM dalam upaya mencegah dan menangkal kejahatan obat tradisional yang berbahan kimia obat. Insya Allah nanti kita akan bareng-bareng sahabat Bina untuk melakukan komitmen bersama fakta integritas yang mendukung upaya BPOM dalam mencegah WHO. Ya, herbal yang berbeda. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung persilakan kepada Bu Nina untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bu. Jadi kalau misalkan sudah tersiapkan kelompok agama. Ya, atau saya pakai mic aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Titis yang sudah memperkenalkan kami. Ya, alhamdulillah hari ini senang sekali saya diundang oleh Dr. Kintoko ya hari ini, dan sehingga diberikan kesempatan bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, baik secara luring di sini ya di Jogja maupun secara daring. Tadi informasinya ternyata pesertanya dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Oh iya, ya kebetulan Pak Kim itu kakak kelas kami di UGM, dan kemarin sempat bersama di UAD. Saya 2 tahun dulu di UAD. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ratna Widastuti, dan biasa dipanggil Nina. Alhamdulillah hari ini diminta untuk mewakili Ibu Kepala Balai Besar POM Yogyakarta untuk menyampaikan beberapa materi terkait kewenangan, peraturan, dan kebijakan tentang obat tradisional yang itu merupakan kewenangan dari kami di Badan POM. Tadi sudah diperkenalkan juga, kebetulan kami tugasnya di sertifikasi, di mana tugasnya adalah melakukan penilaian gitu ya terhadap sarana produksi dan juga pendampingan terhadap teman-teman pelaku usaha yang dalam rangka mengurus izin edar, baik itu obat tradisional, pangan, kemudian juga obat juga yang mau mendistribusikan produk. Dan hari ini alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ini sudah pengusaha atau masih calon pengusaha obat tradisional? Oke, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang obat tradisional. Kalau kemarin mungkin sudah banyak belajar dengan Pak Kim ya, bagaimana merasionalisasi, mungkin ya ada rasionalisasi tentang formula dan lain-lain. Nah, hari ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana sih nanti kedepannya kan produk itu akan diedarkan ya. Nah, kalau akan diedarkan berarti harus memenuhi peraturan, yaitu harus legal. Nah, dimana kalau obat tradisional atau kalau sekarang istilahnya berdasarkan undang-undang yang baru ya,
Sebentar. Ya, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu istilahnya bukan obat tradisional lagi, tapi merupakan obat bahan alam. Ya, obat bahan alam itu juga salah satu bentuk atau sediaan farmasi ya, sehingga memang ada aturan-aturan, ada konsekuensi yang harus dipenuhi untuk dipastikan kemanfaatan dan keamanannya. Jangan sampai nanti masyarakat, pasien itu mendapatkan produk, ternyata produk itu tidak aman, dikonsumsi ternyata tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya, dan yang lebih bahaya lagi kalau ternyata berbahaya. Dan tadi salah satunya juga ada jangan sampai mengandung bahan kimia obat gitu ya. Nah, kalau secara definisi mungkin kemarin juga Pak Ken sudah menyampaikan bahwa obat bahan alam adalah bahan atau ramuan bahan. Itu bisa dari bahan alam, hayati, hewani gitu ya. Banyak juga ya, ada dari hewani contohnya kalau dari cacing gitu ya, kemudian dari ikan gitu juga banyak ya, atau juga dari mineral juga ada. Ya, itu yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bahan baku obat bahan alam. Tapi yang terpenting dia bisa dibuktikan secara khasiatnya, baik itu secara empiris maupun secara penelitian gitu ya. Empiris itu seperti apa? Berdasarkan turun-temurun, bisa dari literatur gitu ya, tidak harus berdasarkan uji laboratorium, misalkan ada uji toksisitas, uji farmakologinya gitu ya, atau bahkan uji klinisnya gitu ya, praklinis dan lain-lain. Nah, kalau yang empiris ya, empiris itu boleh berdasarkan kajian atau dari literatur gitu ya. Nah, untuk obat bahan alam sendiri ya, sekarang mungkin kalau di Indonesia atau mungkin sekarang juga di luar negeri sudah banyak gitu ya, itu memang banyak jenisnya gitu ya. Namun ini memang ada aturannya gitu ya, yang diatur oleh pemerintah, baik itu terkait produknya, terkait layanannya. Misalkan ada pengobat tradisional itu kan juga harus ada izinnya ya. Kemudian produk apa yang boleh dia gunakan itu juga ada aturannya ya. Kemudian juga praktek pengobat tradisional. Kalau untuk pelayanannya itu kewenangannya adalah di Kementerian Kesehatan. Kalau untuk produknya itu kewenangan di Badan POM. Jadi perbedaan antara Badan POM dan Kementerian Kesehatan itu adalah kalau Badan POM lebih ke pelayanannya. Seperti kalau untuk pengawasan apotek gitu ya, untuk apoteknya izinnya ada di Dinas Kesehatan. Tapi produk-produk yang didistribusikan di apotek itu kewenangan dari Badan POM, sehingga memang kami pun juga melakukan pengawasan juga terhadap apotek, termasuk juga nanti jika Bapak Ibu yang mendirikan sarana ya obat tradisional, usaha obat tradisional, baik itu bisa umot, ya ukot maupun iot, atau sarana tadi ya pengobat ya obat tradisional, nanti juga kedepannya kami pun juga ikut melakukan pengawasan. Namun kalau kami lebih ke pengawasan ke produknya, produk yang digunakan, produk yang didistribusikan. Nah, untuk jamu sendiri ya, mungkin sudah sering ya Bapak Ibu mendengar istilah jamu-jamu gitu ya. Kalau dulu mungkin jamu itu ya biasa kita minum harian gitu ya, mungkin dinilai belum terbukti bahwa itu ada khasiatnya. Nah, kalau sekarang dengan berkembangnya teknologi sudah banyak penelitian ilmiah gitu bahwa ternyata obat tradisional ya itu efeknya juga tidak, atau khasiatnya itu juga tidak kalah dengan obat yang modern gitu ya. Bahkan sekarang ada malah beralih gitu ya, modern ke obat tradisional ya. Kalau dulu mungkin teknologinya masih sederhana, dipiles gitu ya, ditumbuk dan lain-lain. Sekarang sudah ada proses ekstraksi gitu ya dengan berbagai teknologinya, sehingga bisa diisolasi zat aktifnya. Jadi tidak terus harus minum sekian
gram gitu ya, tapi dia tutup isolatnya nanti bisa menjadi kapsul dan lain-lain gitu ya. Namun berarti dengan adanya teknologi bisa diisolasi tadi, jadi berarti kan benar-benar zat aktifnya. Nah, mungkin kemarin juga sudah disampaikan kalau ada zat aktif bahan kimia ya, kalau dia meningkat zat aktifnya, khasiatnya, ada juga toksisitasnya juga akan meningkat. Ya, seperti kita minum obat itu kan juga ada plus minusnya. Ada yang bilang obat itu adalah racun, benar, obat itu racun. Tapi kalau kita gunakan dengan tepat, dia bisa memberikan efek ya, dosisnya memang sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau dosisnya berlebih, dia bisa merusak atau menjadi racun. Sama juga dengan obat tradisional, kalau dia sudah isolasi, makanya kalau sudah isolasi ada proses ekstraksi gitu ya, biasanya nanti kita arahkan dia adalah menjadi produk kapsul gitu ya, atau nanti kalau sudah ada penelitian ilmiahnya malah kita arahkan menjadi fitofarmaka gitu ya. Kemudian nah, untuk bagaimana sih Badan POM ya, selama ini apa sih yang dilakukan Badan POM gitu ya terkait keamanan produk obat tradisional, dan bagaimana cara Badan POM menjamin bahwa produk obat tradisional yang beredar ya digunakan di masyarakat itu aman. Kita ada pengawasan yang namanya pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Nah, ini nanti kita mungkin selama 1,5 jam ke depan kita akan banyak membahas tentang pengawasan pre-market, yaitu pengawasan yang kita lakukan untuk memastikan bahwa produk itu aman sebelum diedarkan. Ya, tadi ya, sekali lagi ke depannya Bapak Ibu mungkin juga akan produksi produk, kemudian memproduksi secara massal dan juga mendistribusikan. Sebelum didistribusikan harus dievaluasi dulu apakah produk itu aman atau tidak ya. Oleh karena itu kita ada yang namanya pengawasan pre-market, yaitu pengawasan sebelum produk diedarkan. Pengawasan yang dilakukan adalah pertama apa? Kita pastikan dulu sarana produksinya memenuhi GMP. Kalau di obat tradisional berarti cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kalau sekarang cara pembuatan obat bahan alam yang baik. Nah, dari situ nanti kita akan memastikan ya, mulai dari bahan bakunya, sumber dayanya, fasilitasnya, tempat produksinya, proses pengolahannya, sampai dokumentasinya semua standar gitu. Dan juga tertelusur sehingga jika ada dibutuhkan ya dilakukan evaluasi gitu ya, kita bisa tahu oh memang produk ini memang memenuhi standar gitu ya. Nah, sehingga nanti ada yang namanya sertifikat bukti bahwa dia sudah menerapkan cara produksi yang baik tadi, ada sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik. Atau kalau di Badan POM kita ada kemudahan, terutama untuk para pelaku usaha obat tradisional yang baru gitu ya, yang baru memulai, kita ada namanya pentahapan penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi tidak harus langsung menerapkan semua aspek, tapi bisa bertahap. Ada 3 tahap, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nanti kita akan bahas. Nah, setelah kita pastikan bahwa sarana produksinya itu memenuhi GMP ya, memenuhi cara pembuatan yang baik, kemudian kita pastikan produknya. Proses dan produk, untuk memastikan produknya nanti ada namanya proses registrasi produk gitu ya. Proses registrasi nanti kita akan evaluasi. Kalau komposisinya A, B, C, D, E, apakah dia akan mengklaim ini sesuai atau tidak gitu, rasional atau tidak gitu. Kemudian kalau dia menetapkan pemakaiannya ini, oh 1 kali minum itu 3 kali sehari 1 kapsul ini secara perhitungan dosis memang logis enggak, rasional enggak secara khasiatnya gitu ya. Ya, jadi itu nanti kita akan evaluasi. Kemudian apakah dia ada bahan baku yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, nanti kita juga akan mempelajari di proses registrasi di situ, termasuk penandaannya, labelnya sesuai atau tidak. Jangan sampai ternyata labelnya membohongi gitu ya. Ya, padahal tidak ada bahan baku yang mendukung klaim itu, tapi dia tuliskan di labelnya. Nah, padahal secara bahan baku nggak ada itu klaim zat aktif dari bahan baku itu yang
berlebihan gitu ya. Jangan sampai pasiennya nanti dia merasa, oh saya sudah minum obat tradisional yang nanti ada efek yang saya butuhkan, padahal ternyata tidak ada kandungan bahan obat tradisional di dalamnya gitu. Nah, setelah dia mengalami tadi ya sertifikasi sarana produksinya dan juga registrasi produknya dan dinyatakan memenuhi persyaratan, nanti akan terbit yang namanya nomor izin edar produk ya. Kalau di kami namanya BPOM TR gitu ya. Diikuti 9 digit angka. Nah, nanti di situ barulah produk itu bisa diproduksi secara massal dan juga didistribusikan. Dan itu nanti berlakunya selama 5 tahun. Nah, kemudian nanti setelah produk itu diedarkan, kita ada pengawasan yang namanya post market. Pengawasan setelah produk itu diedarkan. Jadi tidak hanya kalau sudah beredar sudah itu selesai tugasnya Badan POM. Tidak. Kan yang namanya pelaku usaha macam-macam nggih. Ada yang komit, ada yang tadi berintegritas gitu ya. Tapi ada juga yang nakal gitu ya. Pada saat evaluasi sudah kita evaluasi, oke, bahan bakunya, formulanya. Tapi ternyata di tengah jalan dia tidak komitmen. Baik itu tempat produksinya terjadi kotor gitu ya. Kemudian dia tidak menerapkan cara produksi yang baik. Produknya juga yang awalnya dia laporkan formulanya itu tidak mengandung BKO, kemudian biar cespleng ditambahi BKO salah satunya, atau dia mengatakan bahan bakunya itu komposnya A, B, C, D, E, ternyata pada saat produksi ini ternyata mahal kalau saya pakai CE gitu ya, saya ganti bahan bakunya yang lain. Nah, itu. Jadi nanti kita ikut akan melakukan pengawasan post market, di mana nanti kita evaluasi apakah produsen itu konsisten dalam menerapkan GMP di sarana produksinya dan juga konsisten dalam menjamin mutu kualitas produknya. Caranya adalah kita melakukan pemeriksaan di sarana produksinya, atau kita melakukan sampling terhadap produknya. Kita melakukan evaluasi, kita lakukan pengujian, apakah dia ada cemaran mikronya enggak, logam beratnya enggak, bahan kimia obatnya atau tidak. Termasuk kita lihat tadi penerapan GMP-nya, apakah dia tetap menerapkan atau tidak. Kemudian kita juga evaluasi labelnya, ada enggak? Kalau untuk obat tradisional dia harus label itu harus disetujui terlebih dahulu. Kalau dia ternyata pada saat distribusinya labelnya jadi tidak sesuai dengan yang disetujui, itu juga menjadi suatu pelanggaran juga ya. Nah, nanti kita lakukan pembinaan bagi pelaku usaha yang mungkin terbukti tidak konsisten dalam penerapan CPOTP maupun menjamin keamanan produknya. Dan kita juga ada proses pro justisia gitu ya bagi pelaku usaha yang mungkin kalau kita nyatakan sudah dengan sengaja melakukan tindak pidana atau kejahatan di bidang obat dan makanan. Kita juga melakukan KIE juga ya, ini salah satu bentuk KIE kami gitu ya, komunikasi informasi dan edukasi dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha maupun masyarakat. Termasuk masyarakat pun harus paham juga bagaimana mengidentifikasi produk yang mungkin dicurigai berbahaya. Jadi itu yang kita lakukan, dan ini kita lakukan terus-menerus ya Bapak Ibu. Jadi kita punya target misalkan setahun itu kita ada sarana obat tradisional, kita misalkan 60 sarana itu ya, mungkin memang tidak semua kita lakukan pengawasan. Nanti kita melakukan istilahnya kajian risikonya. Makin tinggi tingkat risiko dari sarana itu, kemungkinan kita akan lebih sering dalam melakukan pengawasan gitu. Risiko itu biasa berdasarkan apa? Bisa berdasarkan produknya gitu ya. Bisa juga berdasarkan track recordnya. Apakah dia tahun kemarin ada temuan atau tidak gitu. Kalau misalkan ternyata dia 3 tahun berturut-turut dia baik, nanti bisa kita istilahnya mungkin bisa tidak kita kunjungi di tahun berikutnya gitu. Nggak nyampe. Ya, mungkin dibantu aja makanya
kadang nggak nyampe. Ya, jadi untuk pengawasan obat dan makanan secara umum kita bagi menjadi tiga pilar, namanya tiga pilar pengawasan obat dan makanan. Artinya tiga komponen, tiga pihak yang akan melakukan pengawasan obat dan makanan. Tidak hanya kami Badan POM, yang menjadi tokoh utama itu sebenarnya adalah Bapak Ibu produsen atau pelaku usaha. Karena Bapak Ibu yang paling tahu ya pada saat dia bakunya dari mana, kemudian proses produksinya seperti apa, bagaimana dia menjaga kebersihan, hygiene sanitasi dari tempat produksinya dan lain-lain, itu adalah dari pelaku usahanya. Oleh karena itu caranya adalah dengan pelaku usaha terus menerapkan GMP ya, cara pembuatan yang baik. Dia melakukan monitoring mutu produknya, dia juga melakukan monitoring efek samping. Sekarang semua sudah menjadi aturan ya, jadi semua pelaku usaha itu harus melakukan monitoring efek samping gitu. Jangan sampai ternyata ada efek samping yang itu mungkin belum belum ditemukan pada saat penelitian, tapi setelah itu didistribusikan ke masyarakat dengan populasi yang lebih banyak, barulah ketemu efek samping. Karena efek samping bisa jadi baru muncul kelihatan kalau dia sudah digunakan oleh banyak orang gitu, karena ada kemungkinan probabilitas dia muncul gitu ya, sehingga itu dia harus melakukan istilahnya pengawasan atau rekap gitu ya, apakah ada efek samping. Kemudian juga melakukan edukasi kepada konsumen. Untuk pengawasan oleh Badan POM atau pemerintah ya, tidak hanya Badan POM, di sini ada Kementerian Kesehatan, bisa juga dari Disperindak, dari Dinas Perizinan dan lain-lain. Nah itu kita ada tugas, intinya kalau untuk Badan POM tadi ya, pengawasan pre dan post market, kita juga memberikan kemudahan, memberikan edukasi untuk masyarakat ya. Di sini kita minta masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, gitu ya. Jangan sampai dia membeli produk yang ternyata ada kemungkinan dia mengandung atau kadaluarsa. Lanjut. Jadi materi saya memang lumayan banyak. Nanti saya akan cepat aja. Nanti kalau memang tidak selesai, karena kemarin permintaan Pak Kim memang banyak. Jadi kemarin saya coba merangkum apa yang diminta oleh Pak Kim Toko gitu. Jadi ada dua materi. Yang pertama adalah tentang sertifikasi sarana produksinya tadi ya. Yang kedua nanti yang setelah istirahat adalah terkait registrasi produknya gitu. Nah ini mungkin untuk tantangan, mungkin ya intinya ya sekarang tadi ya sudah banyak sekali tantangan untuk obat tradisional yang mulai dari standar bahan baku, riset dan juga akses pasarnya. Lanjut. Nanti saya akan lebih pendalaman ke bagaimana sih kalau Bapak Ibu ingin memulai suatu usaha obat tradisional. Ini untuk pengawasan tadi ya, ada pengawasan pre-market ya, ada sertifikasi CPOTP, ada registrasi produk, iklan pun harus diregistrasi ya Bapak Ibu, baik itu iklan ke media massa gitu ya, itu maupun media elektronik itu juga harus dilakukan registrasi dulu. Kemudian untuk produk fitofarmaka, untuk uji praklinik dan uji klinik pun juga harus kita setujui terlebih dahulu. Kenapa? Karena jangan sampai dia sudah melakukan uji, begitu praklinik maupun klinik ternyata tidak sesuai dengan peraturan atau pedoman, nanti dia akan mubazir, kasihan kan. Tapi kalau pedomannya sudah kita setujui, baru dia laksanakan, dia masih sudah sesuai gitu. Kemudian penerbitan surat keterangan ekspor impor. Lanjut. Nah ini adalah bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan atau media informasi terkait obat tradisional, nanti bisa silahkan diakses ya. Lanjut. Nah ini adalah upaya Badan POM untuk mendukung industri dan usaha obat tradisional gitu ya. Kita melakukan bimbingan teknis ya, terutama di kami, kalau Bapak Ibu di sini kan mungkin wilayahnya dari mana-mana ya. Saya yakin di tempat Bapak Ibu ada balai POM terdekat gitu ya. Kita ada 33 balai besar dan juga 27 lokal atau totalnya sekarang 72 UPT gitu ya. Silahkan itu nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke balai POM atau lokal POM terdekat untuk bisa mendapatkan bimbingan teknis.
Jadi semua balai maupun lokal mesti ada kegiatan pendampingan pelaku usaha, termasuk pelaku usaha obat tradisional. Kalau Bapak Ibu di Jogja, mungkin juga nanti bisa pendampingan ke kami, silakan datang ke kantor kami di Tumpean. Nanti di situ ada bimbingan teknis ya, semacam kayak gini. Nanti kita sampaikan bagaimana sih CPOTB, bagaimana sih registrasi. Kita juga ada webinar gitu ya. Kita juga ada, kalau di Jogja kita ada medsos, kita ada WAG, yang biasanya kita akan informasikan tadi apakah ada webinar yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian kita juga ada pemeriksaan sarana gitu ya, baik secara luring maupun secara daring gitu ya. Sekarang memang banyak kita laksanakan kegiatan-kegiatan secara daring ya, karena sekarang ya semua tahu gitu ya, semua kementerian ada efisiensi anggaran sehingga biasanya kita banyak beralih ke daring gitu. Kemudian untuk pengajuan sertifikasi CPOTB nanti juga bisa kita dampingi juga, mulai dari permohonannya seperti apa, berkas-berkasnya gitu ya, sampai kita dampingi bagaimana sih pengajuannya melalui OSS. Ya, lanjut. Kita juga ada keringanan biaya ya, keringanan biaya untuk registrasi ada diskon 50%. Termasuk kita juga ada fasilitasi uji gratis bagi Bapak Ibu yang memang sudah di tahapan mau registrasi, tapi kita tidak bisa pengujian uji ini hanya untuk saya pengen coba-coba Bu, produk saya bagus atau tidak, itu tidak. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat CPOTB minimal atau CPOTB bertahap, berarti kita kan yakin Bapak Ibu sudah ada tempat produksinya, sudah memenuhi persyaratan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu punya produk ya, nanti kita bantu uji secara gratis yang dalam rangka registrasinya. Ya, ya? Iya, bukan. Tapi kuotanya beda-beda. Kalau luka, nah luka itu karena luka tidak semua luka itu sudah ada laboratoriumnya. Nah biasanya itu menjadi kuota balai yang seprovinsi. Nah itu mungkin yang nanti beda-beda. Seharusnya ada fasilitasi uji gratis. Kemudian, nah untuk proses pengajuan sertifikasi tadi, cara pembuatan obat tradisional yang baik itu sekarang sudah terintegrasi dengan OSS ya Bapak Ibu, sudah terbiasa ya Bapak Ibu dengan OSS, sudah punya NIB, nomor induk berusaha. Nah itu adalah langkah atau pintu awal Bapak Ibu mengajukan perizinan apapun, termasuk perizinan obat tradisional. Jadi nanti ada dua ya jenis sertifikasi untuk sarana produksi, yaitu sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik dan sertifikat CPOTB secara bertahap gitu. Dan semua pengajuannya juga melalui OSS. Jadi wajib, penting Bapak Ibu harus punya NIB ya, dengan KBLI-nya KBLI pembuatan obat tradisional ya. Kemudian NPWP juga harus punya gitu ya. Lanjut. Nah ini ya, nanti kita untuk evaluasinya nanti kita menggunakan akun kami. Intinya adalah kita semua sudah terintegrasi dengan OSS. Lanjut. Nah, jadi sertifikat CPOTB itu adalah dokumen yang sah, yang menunjukkan bahwa tempat produksi Bapak Ibu itu sudah memenuhi cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan sertifikat ini berlaku persediaan ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu pengen produksi, ya Bapak Ibu tentukan dulu, saya pengen produksi sediaan apa. Sediaan mungkin kemarin sudah diperkenalkan ya, sediaan obat tradisional. Ada kapsul, ada cairan obat dalam gitu ya, ada cairan obat luar, ada parem, ada tapel, bilis dan lain-lain. Lanjut. Nah, kemudian selain sertifikasi juga ada namanya sertifikat cara produksi. Oh ini untuk tahapannya ya, nanti pengajuannya melalui OSS. Dan untuk sertifikat CPOTB atau CPOBAB itu ada PNBP yang harus dibayar gitu ya. Saya lupa, sekitar 1 juta kalau nggak salah. Persediaan. Lanjut. Kemudian nanti coba saya cek lagi di peraturan saya lupa. Tapi kalau untuk yang bertahap ini gratis Bapak Ibu. Kalau yang gratis, jadi
secara bertahap. Nanti ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Lanjut. Kalau yang ini nanti gratis ya. Jadi secara umum adalah pengajuan melalui OSS gitu ya. Kemudian nanti dia mengupload permohonan. Ya, persyaratan permohonan nanti ada dokumen-dokumen CPOTB-nya. Ya. Kemudian tidak ada PNBP dan masa berlaku sertifikatnya kalau yang bertahap 3 tahun Bapak Ibu. Kalau untuk sertifikat CPOTB bisa berlaku 5 tahun. Nah, kalau untuk industri obat tradisional itu dia wajib langsung sertifikat. Tapi kalau usaha baik itu mikro maupun kecil dia bisa melalui bertahap ini. Dan untuk tadi berlaku 3 tahun, tapi kalau untuk dia sediaan cairan obat dalam dan kapsul, dia hanya bisa melakukan perpanjangan 2 kali. Kalau selain itu bisa melakukan perpanjangan sampai 3 kali. Artinya kalau 2 kali ya bisa 9 tahun gitu ya. 9 tahun bisa melalui bertahap, tapi untuk tahun ke-10 dia harus naik kelas, istilahnya naik ke tahap berikutnya. Lanjut ya. Nah, ini ada uoba ya. Ada effervescent suppositoria. Jadi Ibu, ada pertanyaan? Tak delok ning gone laptop. Iya, oh iya. Jadi sebentar. Nah, untuk sertifikat CPOTB bertahap tadi ya bisa diajukan oleh usaha kecil obat tradisional maupun usaha mikro obat tradisional. Nah, di sini memang ada perbedaan antara usaha kecil dan usaha mikro. Kalau usaha kecil itu dia bisa memproduksi semua sediaan kecuali tablet, effervescent, supo, kapsul lunak, dan aerosol. Ya, tapi kalau yang usaha mikro dia bisanya memproduksi sediaan luar dan juga kalau yang dalam itu yang dia rajangan gitu ya. Tapi kalau yang lain sediaan luar. Dan untuk penanggung jawabnya kalau usaha kecil itu tenaga vokasi farmasi atau D3 farmasi, atau kalau dia kapsul atau cairan obat dalam dia harus apoteker. Tapi kalau yang usaha mikro dia harus vokasi minimal ya. Kemudian, nah dasar hukumnya nanti silakan Bapak Ibu bisa mendownload Perbepom 31 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerapan CPOTB. Nanti di situ sudah ada contoh-contoh SOP-nya. Tadi salah satunya yang diminta adalah materi tentang SOP. Nanti sudah ada contohnya di Perbepom ini. Bagaimana sih kita menerapkan CPOTB, bagaimana membuat yang namanya penerapan higien sanitasi itu apa saja yang harus disiapkan, perlengkapan kerja itu apa saja, nah itu sudah jelas. Nah ini adalah pentahapan obat tradisional. Jadi ada pentahapan itu berbeda antara UKOT dan UMOT. Untuk usaha kecil obat tradisional itu 3 tahap. Di tahap pertama ada penilaian aspek higien sanitasi dan dokumentasi. Di tahap kedua itu ada manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan. Di tahap ketiga itu ada personalnya, bangunan, kemudian penanganan keluhan dan juga inspeksi diri. Jadi ada ya 10 aspek ya yang harus diterapkan di CPOTB gitu. Nah, untuk bisa mendaftarkan atau melakukan registrasi produk, pelaku usaha itu minimal dia mempunyai sertifikat CPOTB tahap 1. Jadi artinya minimal yang harus diterapkan itu adalah di aspek higien sanitasi dan dokumentasi. Karena kita terbatas waktu hari ini, mungkin saya sampaikan hanya di tahap 1 ya. Untuk di tahap 2, tahap 3 nanti silahkan dipelajari di Perbepom tadi ya. Perbepom tadi saya sudah dijelaskan sampai ke tahap 3 persyaratannya. Nah untuk UMOT ada perbedaan. Kalau tadi UKOT ada 3 tahap, kalau untuk UMOT hanya 2 tahap. Di mana tahap yang pertama itu adalah higien sanitasi dan tahap kedua itu hanya dokumentasi. Tapi kalau untuk UMOT memang dia tidak bisa nanti sampai ke
ada tahap sampai yang aspek yang lain gitu ya. Kalau dia pengen menerapkan semua aspek, berarti dia harus langsung sertifikasi CPOTB. Umat pun bisa gitu ya, untuk sertifikat CPOTB. Nah, apa sih yang dibutuhkan gitu ya, persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikat CPOTB? Yang pertama adalah surat permohonan, yang kedua adalah pernyataan komitmen memenuhi CPOTB. Kemudian itu adalah kelengkapan administratifnya, sedangkan untuk kelengkapan teknisnya adalah rencana perubahan gitu ya, perubahan jika kalau misalkan dia mengajukan sertifikasi, resertifikasi atau perubahan administrasi. Tapi kalau dia sertifikasi baru tidak perlu mengupload rencana perubahan. Kemudian untuk kelengkapan teknisnya ada BAP rutin inspeksi dan pengembangan capaian 2 tahun untuk yang sudah pernah atau dia untuk resertifikasi. Tapi kalau dia belum, berarti nanti BAP-nya dari pemeriksaan balai yang kita lakukan pada saat pemeriksaan kesarananya. Kemudian untuk masa berlakunya itu ya 3 tahun ya untuk bertahap. Tapi kalau untuk sertifikasi secara full aspek itu 5 tahun. Dan ini tadi bisa diperpanjang 2 kali untuk yang sediaan kapsul dan COD, dan kalau dia selain kapsul COD 3 kali. Dan untuk umum dia bisa perpanjang 3 kali dan tidak dipungut biaya. Ini adalah alurnya ya. Nanti sekali lagi kita sudah integrasi dengan OSS. Kemudian nanti kita ada pemilihan KPLI, pengajuan PBUku, nanti upload persyaratan, kita akan evaluasi kelengkapan dokumen, kita melakukan pemeriksaan atau inspeksi kesaranannya. Nanti kalau ada temuan, ada proses perbaikan ya, CAPA, corrective action dan preventive actionnya. Kemudian kalau sudah selesai ya, sudah dinyatakan sudah close CAPA-nya, sudah disetujui oleh auditornya, ada penerbitan rekomendasi oleh Balai POM setempat dan penerbitan sertifikat di Badan POM. Ya, nanti bentuknya adalah semacam ini ya. Jadi nanti ada 2 lampiran ya. Jadi kalau PBUku itu ada lampiran pertama, ada halaman pertama, ada halaman kedua. Nanti untuk halaman pertama itu adalah terkait yang diterbitkan dari data-data dari OSS-nya. Yang halaman kedua itu adalah data-data teknis yang diterbitkan oleh Badan POM. Itu nanti ada sediaannya apa gitu ya, alamatnya di mana dan lain-lain nanti di data teknisnya. Nah, untuk penerapan CPOTB tadi ya, yang mungkin hari ini kita akan khususkan di izin sanitasi dan dokumentasi di tahap 1. Intinya kenapa sih gitu kita harus menerapkan izin sanitasi, karena itu adalah menentukan apakah nanti semua yang kita laksanakan itu bersih, ada nggak potensi kontaminasi silang gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan antara higien dan sanitasi. Kalau higien itu terkait ke personilnya, ya, karyawannya, gitu ya. Tapi kalau sanitasi itu terkait kebersihannya, kebersihan baik itu bangunan, peralatan, gitu ya. Nah itu nanti di sanitasi. Jadi kalau sanitasi itu adalah pengendalian kebersihan terhadap proses produksinya, termasuk bangunannya, fasilitasnya, peralatannya, penanganan bahannya, dan juga termasuk produknya, mulai dari produk bahan awal sampai produk jadi. Ya, bahan awal itu bisa bahan bakunya, bisa bahan kemasnya. Nah, itu sampai produk jadi itu harus kita pastikan kebersihannya. Kalau higien personil itu adalah yang menyangkut kebersihan di masing-masing personil, karyawannya harus menaati peraturan untuk menjaga kebersihannya, kesehatannya gitu ya, termasuk pemeliharaan, pelindungan terhadap kebersihan dan kesehatan personil serta proses produksi ya. Jadi itu yang akan kita bahas gitu. Nah, mengapa sih operator harus menerapkan higien sanitasi? Karena kita tahu ya, jamu itu kan kebanyakan dari simplisia. Ya, simplisia itu tanah ya, di tanah. Jadi tidak seperti bahan baku yang lain gitu ya, sehingga
bisa jadi bisa mengandung banyak cemaran mikroba. Kemarin dari hasil pengawasan dari BPOM yang rutin beberapa kita tidak banyak sih, beberapa kita temukan obat tradisional ternyata ALT AKK-nya tinggi. ALT AKK itu adalah kapang ya, jamur gitu ya. Ternyata produknya itu jamur gitu sebenarnya, kasarannya gitu. Nah, kenapa dia bisa tumbuh jamur di situ? Ya berarti dia tidak menjaga tadi kebersihannya, sehingga muncul jamur di situ. Nah, kemudian kita lakukan pembinaan, kenapa kok bisa muncul jamur? Kebanyakan kemarin dari hasil temuannya adalah bahan bakunya dia tidak pastikan kualitasnya. Kadang dia beli bahan bakunya, mohon maaf, di Beringharjo gitu ya, tidak di istilahnya penyedia bahan baku yang kita memang tahu dia menjaga kualitas. Kalau di Beringharjo kan kita nggak tahu ya, mungkin bisa jadi itu sudah lama, sudah jamuran gitu ya. Nah, tapi dia sebenarnya dia tahu belinya langsung ke supplier gitu. Kemudian bisa juga ternyata pada saat pengeringan gitu ya, dia tidak melakukan kontrol terhadap kadar airnya. Kita tahu kalau bahan produk kadar airnya tinggi, potensi dia tumbuh jamur juga tinggi gitu. Nah, jadi beberapa kapsul itu atau serbuk itu ternyata AKK atau kapang kamir atau AKK totalnya ya, jamurnya itu tinggi. Kemudian proses pemananan atau pengumpulannya sangat mudah tercemar mikroba, dan juga proses produksinya juga mudah tercemar mikroba. Apalagi kalau tadi tidak terjaga kebersihannya, airnya tidak terjaga, kadar airnya tidak terjaga, itu bisa jadi potensi tumbuhnya jamur. Ya, izin sanitasi hendaknya diterapkan pada setiap aspek buatan obat tradisional untuk menghindarkan perubahan mutu dan mengurangi kontaminasi, gitu ya. Kontaminasi bisa berasal dari mana saja, ya, bisa dari personilnya, ya, bisa juga dari lingkungannya, gitu ya. Ini ada sampah, tikus, gitu ya. Kemudian ada orang yang luka, gitu ya. Kemudian bisa juga dari bahan bakunya, gitu ya. Jadi bisa banyak. Kemudian ini penerapan higien sanitasi dari personelnya, gitu ya. Tangannya tidak bersih, gitu ya. Dia tidak menjaga kebersihan. Nah, kemudian ini ya, intinya adalah personel itu benar-benar harus menjaga kebersihan, gitu ya. Oleh karena itu dia harus paham, kenapa sih saya harus menjaga kebersihan? Kenapa sih saya harus pakai perlengkapan kerja? Kenapa sih saya harus sering cuci tangan? Nah, bagaimana caranya? Ya harus ada pelatihan untuk personil, ya, agar kita nggak cuma kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, tapi dia tahu apa sih esensi fungsi, kenapa dia harus menerapkan higien personil, kenapa peralatan itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Ya udahlah, ini masih mau dipakai kan nggak usah dibersihkan dulu gitu ya. Nanti kan juga mau dipakai lagi. Ya nanti kalau dia produksi terus, besok juga mau dipakai lagi. Jadi artinya dia nggak akan dibersihkan kan gitu. Padahal bisa jadi kalau dia besok tidak dibersihkan, sudah muncul ya sisa dari produksi sebelumnya itu sudah muncul jamur di situ gitu. Ya lanjut, jadi intinya itu harus diterapkan di bangunan ya, peralatan gitu ya. Bangunan pun ya kita harus pastikan tempatnya bersih gitu ya, terjaga kebersihannya, sampai ada monitoring juga. Jadi tidak hanya ini sudah disapu atau belum, tapi harus terdokumentasi. Ya ada monitoringnya, bagaimana checklist untuk pembersihan bangunan, termasuk untuk peralatan juga. Nah kemudian untuk higien perorangan ada program higien ya, kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Kita pastikan apalagi kalau dia ternyata ada riwayat gitu ya, dia punya penyakit menular, ya itu juga harus diperhatikan, jangan sampai ternyata dia belum selesai proses pengobatannya dan itu malah menjadi sumber kontaminasi. Kemudian ada penggunaan pakaian kerja gitu ya, praktek higien, larangan praktek non higien, misalkan dia mohon maaf merokok di area produksi, kemudian makan minum di area produksi, itu juga tidak dibolehkan. Kemudian semua personel harus menaati, kemudian harus dilatihkan dan dipromosikan. Caranya promosi apa? Nanti ada poster-poster yang menunjukkan bagaimana sih cara menggunakan perlengkapan kerja gitu ya, bagaimana sih cara mencuci tangan gitu ya. Tidak
boleh makan minum di area produksi, tidak boleh ada hewan peliharaan. Nah, itu harus dipasang di pakai poster. Itu salah satu bentuk promosi dan mengingatkan karyawan. Kemudian semua personel harus patuh gitu ya, termasuk pengunjung, termasuk kami ya dari petugas, teman-teman dari dinas gitu ya. Kalau datang atau masuk ke area produksi ya benar-benar harus dikondisikan. Jangan sampai ya udah kalau BPOM boleh mau masuk, nggak usah pakai perlengkapan produksi. Kan nggak tahu petugasnya tadi dari mana saja, dia membawa sumber kontaminasi atau tidak. Termasuk sepatunya ya. Jangan sampai sepatu dari mana-mana dibawa masuk ke area produksi. Jadi memang harus disediakan alas kaki ya khusus untuk masuk ke area produksi. Kalau enggak shopper yang pelapis itu ya shoes cover itu. Kemudian ada pakaian kerja kotor ya, disimpan di wadah tertutup menggunakan sarung tangan, kemudian pakai pakaian kerja sesuai tugasnya. Bangunan itu harus dibersihkan, dirawat ya, kemudian ada toilet ya, kemudian memiliki cara pembersihan bangunan dan lain-lain. Waktu saya sudah habis. Oh iya, ya. Kemudian tidak boleh makan minum tadi ya, praktek hygiene-nya. Kemudian sampah juga langsung dibersihkan, dikumpulkan, ya. Kemudian ada protap untuk pembasmian hama, untuk mencegah ada hama tikus, ada hama serangga, kemudian bisa jadi juga hewan peliharaan gitu ya. Itu juga tidak boleh masuk ke area produksi. Kemudian ada tata cara pembersihan bangunan, ada cara pembersihan, kemudian termasuk juga ada dokumentasi bahwa bukti bahwa area ini sudah dibersihkan, alat ini sudah dibersihkan, gitu ya. Kemudian peralatan dibersihkan luar dan dalam. Jadi harus dibedakan antara peralatan kebersihan di area dalam dan area luar produksi. Jangan sampai untuk istilahnya untuk pel gitu ya, area luar dan dalam nanti menggunakan alat bersih yang sama. Kemudian untuk peralatan ada pemisahan ya antara alat bersih dan peralatan kotor. Kemudian tata cara membersihkan itu juga harus dilatihkan ya agar karyawannya juga paham bagaimana cara pembersihan. Nah itu adalah untuk penempatan hygiene sanitasi. Untuk SOP apa terkait hygiene sanitasi tadi nanti bisa dilihat di BPOM-nya, itu sangat jelas apa saja. Jadi mulai dari contoh protapnya juga ada, contoh catatan untuk catatan ya untuk checklist untuk memastikan kebersihan bangunan itu juga ada. Nah, yang kedua adalah aspek CPOTB yang dokumentasi tadi. Kemarin permintaannya ada tentang SOP ya. Nah, jadi ini kita sampaikan bagaimana sih mendokumentasikan, menunjukkan tadi. Kita harus menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan cara produksi. Ya, bagaimana buktinya adalah dengan dokumentasi. Kalau tidak ada catatan, ya sama aja.